Amalan sangat mudah, penyelamat dari neraka, walau pernah zina sekalipun. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bismillah walhamdulillah wassalatu wassalamu ala rasulillah Sayyidina wa maulana Muhammad ibn Abdillah wa ala alihi wa sahbihi wa mawalah wa la hawla wa la quwata illa billah amma ba'd. Saudaraku kaum muslimin wal muslimat rahimakumullah, menanggapi dan menjawab pertanyaan amalan apa untuk menyelamatkan diri dari neraka karena pernah melakukan zina, maka di dalam video ini kami akan menjawabnya. Ada amalan mudah penyelamat dari siksa neraka walaupun toh pernah melakukan perbuatan zina. Yang pertama, bertaubat kepada Allah. Syaratnya taubat itu minimal 3 hal. Yang pertama, harus menyesal. Menyesal ini adalah syarat utama. Kalau dia misalnya sudah tidak berlaku zina tetapi tidak menyesal, itu bukan taubat. Jadi dia harus menyesal, betul-betul menyesal. Yang kedua, harus segera menjauhi perbuatan maksiatnya itu. Walaupun menyesal tapi masih melakukan, maka itu bukan taubat. Kemudian syarat yang ketiga, berjanji tidak akan mengulang lagi. Jadi harus menyesal, harus segera menjauhi perbuatan maksiatnya, dan dia berusaha keras tidak akan mengulang kembali. Kalau ketiga syarat ini dilakukan, asalkan nih nyawa masih ada, belum sampai di kerongkongan, maka insya Allah akan menerima taubat kita. Qala Allah azza wa jalla, a'udzu billahi minasyaitonir rajim, wa aqimis sholata tarafayin nahari wa zulafan minal lail, innal hasanati yudhibna sayyi'at, dzalika dzikra lidzakirin. Yang artinya, wa aqimis sholata, dan dirikanlah oleh engkau as-sholata pada sholat, tarafayin nahari, pada dua ujungnya siang. Bisa bermakna zuhur dan asar, bisa bermakna mulai dari subuh, kemudian zuhur, asar dan maghrib. Wa zulafam minal laili, dan dekat daripada malam, yaitu bisa bermakna antara maghrib, isya dan subuh. Innal hasanati, sesungguhnya beberapa kebaikan, yudhibna, yaitu mampu menghilangkan oleh dia kebaikan, as-sayyiati, pada beberapa keburukan. Jadi lakukanlah kebaikan. Kebaikan-kebaikan itu akan mampu menghapus keburukan-keburukan yang pernah diperbuat. Dzalika dzikra lidzakirin, bermula itu yaitu peringatan untuk orang-orang yang ingat. Di dalam surat Hud ayat yang ke-114. An Abi Dzarrin Jundub bin Junadah wa Abi Abdurrahman Mu'adz bin Jabal radhiyallahu anhuma an Rasulillah sallallahu alaihi wasallam qala, ittaqillaha haitsuma kunta, bertakwalah oleh engkau kepada Allah haitsuma kunta, di mana saja berada oleh engkau. Wa atbi'is sayyi'atal hasanata, dan ikutkanlah as-sayyi'ata pada keburukan, al-hasanata pada kebaikan. Jadi kalau setelah melakukan keburukan, kejahatan, kemaksiatan, perzinahan, maka segera ikuti amal-amal yang soleh. Ikutilah dengan kebaikan-kebaikan. Tamhuha, maka akan menghapus oleh kebaikan itu pada keburukan. Wa khaliqin nasa bi khuluqin hasanin, dan berakhlaklah oleh engkau kepada manusia dengan akhlak yang baik. Rawahu Tirmidzi wa Ahmad. Saudaraku kaum muslimin wal muslimat rahimakumullah, kemudian nih ada amalan. Amalan ini disebut al-baqiyatus sholihat mujannibatun wa muaqibatun, yaitu amalan-amalan yang kekal, amalan-amalan yang baik, yang mampu menjauhkan kita, menjaga kita, membentengi kita, menyelamatkan kita dari siksa api neraka. An Abi Hurairah radhiyallahu anhu qala, telah diriwayatkan dari Abu Hurairah radhiyallahu an, beliau berkata, qala Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, telah bersabda oleh Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, khudhu junnatakum, ambillah oleh kalian junnatakum, pada perisai-perisai kalian. Qalu, berkata oleh mereka para sahabat, ya Rasulullah, amin aduwin qad hadara, apakah sebab dari musuh sungguh telah datang musuh itu?
Qala, Rasulullah bersabda, la, tidak karena ada musuh. Walakin junnatukum minan nari, akan tetapi perisai kalian daripada siksa neraka. Pelindung kalian, penyelamat kalian daripada siksa neraka. Qulu, ucapkanlah oleh kalian, subhanallah, walhamdulillah, wa la ilaha illallah, wallahu akbar. Jadi inilah perisai, pelindung, penyelamat dari api siksa neraka. Sering-sering mengucapkan subhanallah, walhamdulillah, wa la ilaha illallah, wallahu akbar. Subhanallah, walhamdulillah, wa la ilaha illallah, wallahu akbar. Sabda Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, fa innahunna ya'tina yaumal qiyamati mujannibatun wa muaqibatun. Karena sesungguhnya mereka, kalimat ini, ya'tina, yaitu akan datang, yaumal qiyamati, pada hari kiamat, mujannibatun. Mujannibatun akan menjadi perisai, pelindung, penyelamat, wa muaqibatun, dan akan mengiringi, menjadi pembela. Wahunna, dan kalimat-kalimat itu disebut al-baqiyatus sholihat. Al-baqiyatu yaitu amalan-amalan yang tetap as-sholihat, yang baik. Akhrajahu An-Nasa'i fi Sunanil Kubra, akhrajah telah mengeluarkan hubbar hadis An-Nasa'i oleh Imam An-Nasa'i di dalam kitab As-Sunan Al-Kubra nomor hadis 10.684, wa Tabarani fil Mu'jamil Awsat, dan oleh Imam Tabarani dalam kitab Mu'jam Awsat nomor hadis 4027, wa qala Al-Hakim sahihul isnadi. Hadis ini menurut Imam Al-Hakim adalah sahih sanadnya. Wal baqiyatus sholihatu khairun inda rabbika thawaban wa khairun maraddah. Al baqiyat sholihat itu lebih baik menurut Tuhanmu, thawaban berupa pahalanya, wa khairun maraddah, dan yaitu lebih baik maraddah sebagai tempat kembali. Kemudian di dalam surat Al-Kahfi ayat ke-46 Allah Azza wa Jalla berfirman, al-malu wal banuna zinatul hayatid dunya. Harta dan anak-anak yaitu perhiasan kehidupan dunia. Wal baqiyatus sholihat, dan bacaan al-baqiyat as-sholihat, khairun inda rabbika, yaitu lebih baik di sisi Tuhanmu, thawaban berupa pahalanya, wa khairun amala, dan yaitu lebih baik amalan berupa angan-angan, cita-cita, harapan. Jadi al-baqiyat as-sholihat itu disebutkan oleh Allah di dalam surat Maryam ayat yang ke-76 dan di dalam surat Kahfi ayat yang ke-46. Jadi sering-seringlah baca subhanallah, walhamdulillah, wa la ilaha illallah, wallahu akbar. Jangan pernah meremehkan kalimat ini. Kalimat ini adalah mujannibatun wa muaqibatun wa hunna al-baqiyatus sholihat. Ini adalah kalimat yang pendek, yang sederhana, yang mudah, yang bisa diucapkan oleh siapapun. Bacalah sebanyak-banyaknya subhanallah, walhamdulillah, wa la ilaha illallah, wallahu akbar. Subhanallah, walhamdulillah, wa la ilaha illallah, wallahu akbar. Subhanallah, alhamdulillah, wa la ilaha illallah, wallahu akbar. Subhanallah, alhamdulillah, wa la ilaha illallah, wallahu akbar. Subhanallah, alhamdulillah, wa la ilaha illallah, wallahu akbar. InsyaAllah akan menjadi umat yang bahagia fid dini wa dunya wal akhirah. Amin, amin, Allahumma amin.